Indonesia lagi mengalami kantong kering guys, bahkan debt service ratio kita sudah merah. Ini ya, target pendapatan negara kita 3.153 triliun, total belanja negara kita 3.842 triliun. Jadi dari dua ini saja, kita itu udah minus 638 triliun. Total utang pemerintah 10.470 triliun. Lalu beban terbesar APBN itu dari mana? Bunga utangnya doang itu udah 600 triliun, ini bunga utangnya doang. Pokok utang jatuh tempo 833, total beban utang 1433, dan subsidi energi 210 triliun. I don't know man. Kalau saya jadi presiden, dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. Oke? Karena ini udah masuk kritis. Kalau Amerika beda. Amerika negara adikuasa. Walaupun utangnya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, mereka tetap bisa cetak uang, mereka tetap bisa minjem lagi karena ratingnya tinggi. Belum reda sorotan publik terkait tukang bakso emperan jalan di kota Binjai yang ditagih pajak hingga Rp200.000 per hari. Kini muncul kisah lain yang tak kalah mengundang perhatian. Seorang pedagang pecel bernama Nur, seorang janda dengan 4 anak yang sehari-hari berjualan di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Sumber Mulyo Rajo, Kecamatan Binjai Timur, Sumatera Utara, mengaku terkejut setelah menerima surat tagihan pajak restoran sebesar Rp3 juta per bulan. Tagihan tersebut dihitung sebesar Rp100.000 per hari. Bagi Ibu Nur, angka tersebut terasa sangat memberatkan karena pendapatan warung pecel yang telah ia jalankan selama 34 tahun itu jauh dari kata besar. Dengan suara lirih, Nur mengaku tidak memahami dasar perhitungan pajak yang dikenakan kepada warung kecil miliknya. Untuk makan aja pun susah. Uang hasil jualan dipakai buat kebutuhan rumah, bayar listrik, beli bahan dagangan, dan kebutuhan anak-anak, ujarnya. Menurut Nur, keuntungan dari berjualan pecel bahkan tidak mencapai nilai pajak yang ditagihkan setiap bulan. Ia mengaku selama puluhan tahun berjualan tidak pernah menerima tagihan serupa. Karena itu, kedatangan surat pajak tersebut membuatnya bingung sekaligus cemas. Tiba-tiba dapat surat seperti ini. Saya nggak tahu hitungannya dari mana sampai bisa ditetapkan 3 juta, katanya. Keluhan Nur langsung memantik perhatian masyarakat. Banyak warga menilai pemerintah daerah seharusnya lebih bijak dalam menerapkan kebijakan perpajakan terhadap usaha mikro dan pedagang kecil yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan harga bahan pokok, biaya listrik, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat, sejumlah masyarakat mempertanyakan apakah warung pecel sederhana layak diperlakukan sama dengan restoran besar yang memiliki omset tinggi? Kasus ini pun menambah daftar panjang keluhan pelaku usaha kecil terkait beban pajak dan retribusi yang dinilai kurang mempertimbangkan kondisi real pedagang di lapangan. Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pemerintah daerah mengenai dasar pengenaan pajak tersebut, termasuk metode perhitungan yang digunakan hingga muncul tagihan Rp100.000 per hari kepada warung pecel milik seorang janda yang menjadi tulang punggung 4 anaknya. Oke Mbak, nanti sukses ya, semoga makin maju. Jangan lupa Mbak ya. Kurang tinggi. Oh.